Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa bisaluhu salasuna syahran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh ingkang kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, Sohibul Bait dan segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Walimatul Hamli, yang mudah-mudahan Allah jaga ibu dan anak dalam kandungannya. Bapak Ibu, warga masyarakat Pemalang, jamaah Ngisor Wit Pelem rahimakumullah. Pengajian paling nekat sedunia. Beli kacang di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hei orang Pemalang, priwe kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Dan anak itu merupakan rahasianya Allah. Bahkan Nabi sekalipun diuji dengan masalah anak. Contoh Nabi Zakaria. Sampai rambutnya memutih, Nabi Zakaria belum dianugerahi anak. Maka kemudian keberadaan anak sangat dinantikan oleh orang tua. Kita melihat betapa anak itu menjadi anugerah Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada kalanya orang menikah beneran, mas kawinnya banyak, nikahnya di hotel berbintang, resepsi megah-megahan, tapi nggak meteng-meteng. Tapi di satu sisi kita juga melihat tragedi anak SMA di pinggir lapangan, malah meteng. Yang nikah nggak meteng-meteng, yang nggak nikah malah meteng. Ada seperti itu, Bu? Kok kamu hafal? Ini menunjukkan bahwa anak itu rahasianya Allah. Saya mencatat ada perbedaan yang sangat signifikan antara anak yang lahir dari rahim seorang istri yang sah sama anak yang lahir di luar nikah. Kayak cangkemnya ngapa ya? Oh, payung. Yakinlah yang bawa payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Terutama yang alisnya kayak galengan. Apa perbedaan yang ada antara anak yang lahir di dalam nikah yang sah sama di luar nikah? Bu, coba Anda perhatikan. Mungkin Anda selama ini lihat tapi nggak nyadar. Anak yang hamil di luar nikah itu malah semuanya dibuat mudah sama Allah. Seolah-olah ibunya nggak merasakan sakit. Melahirkannya juga kadang-kadang biasa-biasa saja.
Makanya banyak orang yang kemudian lahir di luar nikah kadang-kadang di kebun saja tanpa dibantu mantri, tanpa dibantu dokter, tahu-tahu keluar sendiri, betul? Di kamar mandi loh sambil bersin, hajing keluar. Sementara kalau anak yang lahir dengan menikah yang sah biasanya dibuat oleh Allah apa? Wahnan ala wahnin. Semakin tambah usia, kehamilannya akan semakin lemah. Ibunya banyak diuji dengan rasa sakit. Betul Bu? Begitu mau lahiran, subhanallah, kadang-kadang sudah mulai kerasa mau keluar, buka 3, nutup lagi. Kadang-kadang ngeden 24 jam nggak keluar-keluar. Ada Bu? Coba bapak-bapak bayangkan, ngeden sampai 24 jam nggak keluar. Kita itu mau ngising, ngeden setengah jam saja sakitnya minta ampun. Apalagi perempuan ngeden sampai berhari-hari. Itu anak yang sah. Tapi kalau anak yang tidak sah, ibunya kadang-kadang nggak sakit, begitu melahirkan juga nggak kerasa sakit. Pertanyaannya, kok begitu Gus? Iya. Kenapa anak yang dihasilkan dari di luar pernikahan dibuat mudah oleh Allah? Karena Allah mencabut nikmat seorang ibu ketika mengandung. Sakitnya seorang ibu ketika hamil itu adalah nikmat. Sakitnya seorang ibu ketika melahirkan itu adalah anugerah. Supaya bagaimana kemudian anak bisa menghargai proses kehamilan dan kelahiran dari seorang ibu. Sementara anak yang lahir di luar nikah dibuat gampang oleh Allah. Supaya apa? Ibu tidak pernah merasakan anugerahnya kehamilan. Supaya ibu tidak merasakan anugerahnya kelahiran, dibuat gampang. Sehingga anaknya begitu lahir kadang-kadang apa? Tidak perhatian kepada ibunya. Karena ketika ibunya hamil tidak pernah merasakan sakit. Makanya kamu Nduk kalau sakit itu anugerah. Aja ngerepot bojone baik. Maka diuji kadang-kadang Pak, saya itu melihat anak di luar nikah Pak, ibunya nggak pernah ngidam, ya santai-santai saja. Begitu ibu yang lahir karena pernikahan, ngidamnya macam-macam. Kayak kemarin saya pengajian di Jambi, turun panggung ada 15 ibu hamil, nunggu saya di bawah. Gus ngidam, apa ngidamnya? Pengen jambak Gus Miftah. Kan bajingan, masa ngidamnya jambak? Nah, maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami perintahkan kepadamu supaya berbuat baik kepada orang tuamu, yakni ibu dan bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah. Dari awal ngandung, macam-macam saja ujiannya. Kadang-kadang sebelum mengandung cinta banget sama suami, begitu hamil agak benci sama suami. Ada Bu? Didekati suami malah bilang aku zizi. Sesuatu yang belum hamil senang, setelah hamil malah nggak suka, betul? Istri saya itu dulu sebelum hamil sukanya makan bakso. Begitu hamil nggak doyan bakso, doyannya bakso saya. Karena aku jadi ingin pentol. Apa? Ya pentol inyong mini ireng. Cah cilik melu guyu ora paham. Orang hamil itu lucu Pak. Kadang-kadang sebelum hamil nggak doyan, begitu hamil malah doyan. Dan perempuan itu punya undang-undang, kalau lagi ngidam nggak dituruti, nanti yang jadi korban itu anaknya. Awas kalau nggak dituruti, nanti bayinya ngiler. Pada yang ngiler mbok nek. Lah mumpung kelingan ini, Mbak siapa namanya? Kori. Mbak Ria. Sebenarnya Kori apa Ria? Kori Arya, kok belakangnya sama dengan istrinya aku?
Istri saya belakangan juga ningsih. Istri saya sudah hamil 2 kali. Nambah Gus, lah primen nyong ra tau mulai ya mateng-mateng. Kemarin ada kesempatan pulang, bojone nyong emen. Bah. Nasib yang nganggur ya. Kalau bojone meteng oleh kan oleh apa-apa, bojone meteng kalan-kalan baik. Ibu bapak, bagaimana menyikapi ngidam? Kue ngidammu apa nduk? Bagus. Ngidam itu boleh. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan itu menjadi nafsu dan hukumnya haram. Selama tidak berlebih-lebihan nggak apa-apa. Contoh, ada orang yang ngidam, saya pengen mangan pelem, tapi pelemnya kudu nyolong. Lah. Itu berlebih-lebihan dan itu hukumnya haram. Kemarin di Jambe pengen jambak rambutnya inyong. Katanya kalau nggak kepikiran terus, akhirnya rambut saya dijambak 15 ibu hamil. Saya pikir selesai, ternyata belum. Apa ngidam berikutnya? Wetenge pengen didemek Gus Miftah. Ya keprimen. Karena aku jadi enak. Jangankan kok ngidam yang berlebih-lebihan, Pak. Makan minum itu hukumnya mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan menjadi haram. Makanya ayat Quran, ya ayyuhannas kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya orang Jawa itu nggak boleh mateni huruf an, Pak. Contoh, warak kuwi bagus, kuaregen ora bagus. Betul Bu? Kencot kuwi bagus, kekencotan ora bagus. Mancung itu bagus, kemancungan gak bagus. Pesek itu bagus, kepeseken ora bagus. Merongos kia bagus, kemerongosen. Gondrong kia api, kegondrongan ora api. Kan inyong pas. Lemu itu bagus, kelemon gak bagus. Bener kan? Makanya orang Jawa itu jangan matenian, karena kalau berlebihan gak bagus. Makan minum itu hukumnya mubah, tapi kalau kebanyakan juga gak boleh, namanya musrif, itu hukumnya haram. Makanya rentetannya kenapa kalau makan dan minum yang bisa ngukur kita sendiri. Artinya apa? Jangan kelebihan dan jangan juga kurang. Makanya Nabi mengatakan nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang makan sebelum lapar. Mohon maaf, kami adalah kaum yang makan berhenti sebelum kenyang. Piye? Nahnu qaumun la naqul hatta naju, belum makan sebelum lapar, sudah berhenti sebelum kenyang. Sama-sama bapak-bapak sini sudah berhenti sebelum kenyang, pas lawe ora cocok. Lawe cocok sampai mangan bae kayak kiye ngetemil ba. Anak kiai ngaji cangkeme. Ya apa-apa ngomong anak ya. Neng omah langka. Bu, gak boleh berlebih-lebihan. Dandan itu boleh, tapi juga gak boleh berlebih-lebihan. Ya kalau bedaknya cukup 1 cm, ngapain 5 cm? Itu rai apa papan karambol. Putih ya Allah. Wajahnya halus, kakinya belang-belang. Nah, apa? Halus apa nih? Tungkaknya meletek-meletek kayak gini. Iya ngono pengajian lu gua ngarep duit tungkaknya selonjor kayak gini. Saya kasih beberapa keistimewaan orang hamil, Mbak Arya, Mbak Kori itu artinya pembaca. Pembaca WA suaminya. Jie. Kamu bisa buka HP suamimu enggak? Kamu bisa buka HP istrimu enggak? Keren. Coba di sini enggak mungkin. Lagian tuh mohon maaf, yang boleh ngatur itu imam apa makmum? Imam. Laki-laki imam, perempuan makmum. Berarti imam ngatur, makmum diatur.
Berarti laki-laki ngatur, istri diatur. Tapi sekarang banyak malah justru makmum ngatur imam. Contohnya ibu-ibu pemalang. Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Makmum malah ngatur imam kebrimen. Yang namanya makmum itu diatur. Lah, seharusnya itu yang benar laki-laki meriksa HP-nya istri atau istri meriksa HP-nya suami. Ayo. Yang benar itu imam buka HP-nya makmum apa makmum buka HP-nya imam? Yang benar itu seharusnya imam buka HP-nya makmum. Kenapa Bu? Karena kalau makmum bermaksiat dengan HP-nya, imam ikut kena dosanya. Kalau imam berbuat maksiat dengan HP-nya, makmum nggak kena dosanya. Jadi seharusnya laki-laki itu meriksa HP-nya istri, tapi yang terjadi justru istri malah curiga dengan HP suami. Betul? Wongnya ya teka, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Kalau saya dari awal Pak, saya berkomitmen sama istri saling percaya, nggak usah saling buka. Jadi istri saya nggak pernah buka HP saya. Lu aman matane aman. Kan saya juga nggak neko-neko, emangnya kamu cie di kamar sama suaminya, laki-lakinya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa, iya. Saya juga pernah punya temen jamaah janda, usianya 60 tahun. Jam 12 malam bikin status WA. Ada nggak yang mau jadi imamku? Wah. Saya komentari, ada Mbah, sinten Gus? Israel. Wis tua gulet imam. Sing gelem sapa? Ya kalau sing gelem bancer ya bancer bisa modern dikit. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Sekarang lagi viral anak muda pacaran sama mbah-mbah, ya Allah. Atas nama viral. Keprimen, besok begitu nikah sudah viral ditinggal. Kan biasanya seperti itu, betul Bu? Ya bagaimanapun dawai Kanjeng Nabi, perempuan itu dinikah yang pertama karena li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi laki-laki menikah milih yang cantik, perempuan nikah milih yang ganteng itu normal, boleh. Tapi saya punya saran satu, kalau Anda pengen pasangannya awet, menikahlah dengan suami atau istri yang jelek. Itu awet. Kalau bapak-bapak menikah dengan istri cantik, nggak awet Pak. Mudanya cantik, tuanya nggak cantik. Tapi kalau kamu menikah dengan istri yang jelek, mudanya jelek, tuanya tetap jelek. Awet, nggak perlu pakai formalin. Apa keistimewaan ibu hamil? Yang pertama, malaikat beristighfar. Ketika seorang wanita solehah tengah mengandung janin di dalam rahimnya, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Allah juga memberikan baginya setiap hari 1000 kebaikan dan menghapus 1000 kejelekan. Oh, jadi Qori tiap hari malaikat beristighfar untuk kamu Qori. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kamu setiap hari 1000 kebaikan, menghapus dari kamu 1000 kejahatan. Makanya jangan banyak mengeluh. Kamu juga ikut istighfar, perutmu dipegang sambil melihat suamimu. Astagfirullahaladzim. Karena memang keutamaan perempuan itu adalah hamil. Makanya ada lagu judulnya apa Bu? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Orang mau ngerampung ya, mateng baik.
Makanya ada bahasa apa? Indung-indung kepala indung, mata melirik kaki kesandung. Jangan salahkan Qori mengandung, salahkan dia yang punya. Apal temen ya? Bapaknya sampai apal ya? Iya, meli-meli nyong kacamata ireng. Malah kayak tukang las. Itu berarti apa? Kalau Mbak Qori di masa kehamilannya berbuat baik, semua kebaikannya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kamu membuatkan kopi suamimu di pagi hari 1 cangkir, sama halnya kamu membuatkan kopi suamimu 1000 cangkir. Jadi besok setelah melahirkan, kamu nggak perlu membuatkan kopi suamimu lagi, karena tabungannya masih banyak. Ya nggak kayak kiye pemahamannya. Coba Mbak Qori, Allah, malaikat beristighfar, kamu dikasih 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejahatan. Kemudian yang kedua apa? Salatnya wanita yang hamil itu lebih utama. Ibadah yang dilakukan seorang muslimah yang tengah hamil diberikan ganjaran luar biasa oleh Allah. Jadi jangan sampai orang hamil karena merasa capek justru nggak sholat. Sholat munduk itu lebih berpahala, ganjarannya semakin besar. Saya yakin mbah-mbah yang dulu nggak paham, saya yakin hari ini pengen meteng lagi. Saya ngarep jawab, primen meteng nyong rande bojo. Oh kamu janda ya? Janda pirang gimana? Janda tua, janda pirang. Sholatnya lebih utama. Rakaat sholatnya wanita hamil jauh lebih baik dengan 80 rakaat sholatnya wanita tidak hamil. Jadi perbandingan wanita hamil dan tidak hamil itu kali 80 rakaat. Wow, keren sekali kamu Qori. Untung kamu ngundang saya ngaji. Walaupun murah ditawar, alasannya nazar. Saya itu repot, ada anak mau khitan mau sunat, syaratnya diundangkan Gus Miftah. Kalau Gus Miftah nggak mau sunat, kan celaka Pak. Saya pernah ke Kalimantan ujung itu anaknya sudah sampai umur 15 tahun pengen ngundang Gus Miftah dari usia 10 tahun, nggak mau sunat. Kecuali Gus Miftah datang, kan celaka Pak. Akhirnya saya datang ke sana, saya bilang, kamu kalau pengen sunatnya bagus ikut saran saya. Gimana Kiai? Sunatnya di Jepara. Emang kenapa? Nanti bentuknya bagus, ukir-ukiran, tak bilang. Ada lagi mbak-mbak Mas, mau nikah, syaratnya apa? Asalkan akad nikahnya dihadiri pengajian Gus Miftah. Saya nggak datang ya nggak nikah, kan celaka. Kalau Qori alasannya nazar, padahal nazar itu hukumnya wajib. Kalau nggak dilaksanakan dosa. Yang nazar kamu kenapa yang repot saya? Ya Allah, saya tak tunda itu karena harusnya kan minggu yang lalu ya, tanggal 11. Tapi waktu itu saya diundang sama presiden. Jadi yang undang saya presiden hari ini Mbak Qori, berarti Mbak Qori sekelas presiden. Cuman bedanya kalau presiden amplopnya banyak, kalau di sini murah ditawar. Ya karena nadar. Ya keprimen sing gawe sing lanang serepot inyong, karena aku nggak merasakan enaknya. Ya Allah, ya apa-apa. Gawe seneng wong kiye pahala. Betul Bu? Tapi kalian jangan nadar semua, mati nyong. Kabeh wong kene meteng nadar. Kemudian yang selanjutnya, salah satu keistimewaan wanita yang mengandung adalah
ketika ia meninggal sewaktu melahirkan maka dianggap mati syahid. Laki-laki kalau sunatnya salah, itu dibilang malpraktek. Jadi kalau laki-laki mati karena sunat Pak, itu cuma malpraktek. Kalau perempuan mati melahirkan syahid, lanang malpraktek. Jauh. Perempuan syahid Pak. Enak teman di wong wadon ya. Bu, enak laki-laki apa perempuan? Enak jadi laki-laki apa perempuan? Perempuan punya syahid, laki-laki sunat malpraktek. Bentuknya salah ya malpraktek. Ya semuanya punya kelebihan. Bu, itu keistimewaan Allah untuk perempuan. Karena perempuan itu memang makhluk spesial. Di mana spesialnya? Perempuan itu mampu menghidupkan barang mati dan mematikan barang yang hidup. Cangkem. Udah nikah belum? Belum kok melu guyu ya apa? Kamu segera menikah supaya tahu. Mematikan barang hidup dan menghidupkan barang yang mati. Tapi perempuan hamil itu adalah tanda-tanda bahwa perempuan memang jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Makanya nanti akan saya kasih tahu kenapa kok dibilang syahid. Ibu bapak rahimakumullah. Satu saat Sayyidina Ali ditanya, bisa gak seorang anak membalas kebaikan orang tuanya, membalas kebaikan ibunya? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Coba dilihat, 24 jam sehari seumur hidup, itu tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu ketika melahirkan. Makanya perempuan itu istimewa. Ketika melahirkan, meninggal, syahid. Kok yang mati anaknya, anaknya akan menjadi penuntun ibunya masuk surganya Allah. Amin. Istimewanya perempuan. Ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Ayo, ragu kan mau jawab? Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Anak apa ibu? Anak saya tanya, Abah kenapa surga anak terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga anak itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Iya. Kamu belum paham. Anaknya nyong jawab, oh pantas. Pantas kenapa? Ibu kemarin jalannya pelan-pelan. Emang kenapa? Takut surganya rusak. Jadi pemahamannya ngeten loh Bapak Ibu. Hadis itu bisa dipahami sebagai hadisnya anak, juga bisa dipahami sebagai hadisnya ibu. Kalau yang membaca anak selaku anak itu hadisnya anak, maksudnya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau yang membaca ibu kayak kori kayak jenengan, harus dipahami hadis itu sebagai dalilnya ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena faktanya banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Betul Pak? Urusan anak dipasrahkan kepada pembantu. Anak harusnya mendapatkan air susu ibu 2 tahun, 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Anaknya dipasrahkan pembantu, ibunya kemana? Senam. 1, 2, 3. Apa? Obik. Apa kayak obik? Oh aerobik. Lah lucune wong wadon saiki, Pak. Anaknya ditinggal. Mbokne senam.
Sing seneng wong wadon, pelatihnya golek lanangan, bajingan. Yo ora pas. Kadang-kadang cari pelatihnya gak banji-banji. Kan aku zizi. Kamu juga senam. Bu, banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Seharusnya apa? Ibu itu menjadi guru pertama untuk anak-anaknya. Sekarang semuanya diuruskan kepada pembantu. Makanya saya bilang, istri itu bisa menjadi support sistem terbaik untuk suami, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat untuk suami. Hati-hati. Bu, istri menjadi support sistem terhebat untuk suami. Contohnya siapa? Siti Khadijah, istri pertama Kanjeng Nabi. Saudagar kaya, kaya raya, uangnya miliaran, punya pembantu, punya pegawai banyak. Tapi di saat Kanjeng Nabi tahanus di Gua Hira, yang masak Siti Khadijah sendiri, yang mengantarkan makanan Siti Khadijah sendiri, yang masak Siti Khadijah bukan pembantunya, yang ngantar ke gunung Siti Khadijah bukan pembantunya, padahal saudagar kaya raya. Itu Siti Khadijah, Bu, masak sendiri padahal uangnya miliaran. Sekarang kok istri punya penghasilan sedikit, malah banyak yang berani dengan suami. Itulah alasan kenapa Gus Miftah melarang istrinya bekerja. Istri saya nggak boleh bekerja, Bu. Kenapa istri saya nggak boleh bekerja? Karena saya meyakini perempuan itu dinafkahi tiap hari saja masih berani dengan suaminya, apalagi duwe penghasilan dewek. Wongnya ya tekak, ya tepuk tangan, jilbabnya ireng. Makanya istri saya nggak bekerja di rumah tok. Kalau saya pergi ngaji, istri saya cukup tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Saya itu beruntung, Pak. Istri saya nggak pernah nge-mall kecuali sama saya di rumah, nggak pernah ke pasar kecuali sama saya. Tapi tiap hari paketan datang terus. Online, ya Allah. Dan wong wadon ki lucu ya, bendina tuku pakaian, tuku jilbab, bener pengen ngaji bingung, jarine ra duwe pakaian, goblok temen ya. Betul, Bu? Tiap hari belanja, mau berangkat bingung mau pakai pakaian yang mana. Tapi kalau istri terpaksa bekerja, boleh Gus? Saya jawab boleh. Cuman satu hal, Bu, walaupun penghasilanmu lebih banyak dibandingkan suami, kamu harus tahu posisimu. Namanya istri itu makmum, nggak boleh ngatur suami. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya, kayak gitu. Makanya saya bilang, istri bisa menjadi support sistem terbaik, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat. Makanya juga banyak pejabat yang rusak gara-gara istri. Betul? Contohnya Ferdi Sambo, itu rusaknya gara-gara istri. Makanya kamu tinggal pilih, mau jadi istri seperti istrinya Ferdi Sambo atau mau jadi istri seperti Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah itu support suaminya. Kalau istri yang jahat justru menjadi belenggu bagi suaminya. Kadang-kadang juga ada, Pak, perempuan kayak remote. Setiap kali suaminya keluar ditanya terus, Pak di mana, pulang jam berapa? Kamu itu istri apa remote? Kamu juga begitu. Suaminya jam 10 belum pulang, malah bikin status WA, aku kedinginan nih. Iya. Dibaca sama banser, dikomentari, tak kancani ya? Ya. Dikomentari sama anak hadroh, WK. Iya.
Bu, aku minta satu ya, jangan umbar aib keluargamu di status WA maupun di media sosial. Setuju? Kalau kamu punya masalah dengan suami, yang cukup hanyalah kamu dengan suamimu, bukan orang se-Indonesia. Betul? Itu rusak. Kamu bikin status, mantan kamu baca ikut komentar. Yes, awal masalah. Kamu punya masalah dengan suamimu, diposting, mantanmu komentar. Ada apa say? Hayah, kena. Awalnya jawab nggak ada apa-apa mas. Ditanya lagi, cerita dong sama aku. Masalah ini. Ya udah nanti aku inbox matan. Banser, jaga. Kamu boleh ikut pengajian, tapi di rumah harus romantis sama istrimu. Wah. Ingat, suami yang jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Supaya Banser bila bisa beli skincare untuk istrinya, sini tak tokoki rokok, tak kayak duit gitu ke rokok. Banser perwakilan satu sini, rokok untuk Banser. Kene tuh ya jenenge sama Rojikin. Arape ngapa? Namanya siapa? Rojikin. Rojikin, bagaimana cara membahagiakan istrimu Rojikin? Iya. Kamu udah punya istri belum? Belum. Belum. Umurnya pira? 37. 37 diri nganggur. Wah. Kenapa kamu belum nikah Rojikin? Belum dikasih jodoh. Oh, belum dikasih jodoh. Coba adab sana dikit Rojikin. Sini Kin. Ini oke. Yang punya anak gadis pengen menikahkan dengan Rojikin ngacung. Itu ngacung. Atau yang janda pengen menikah dengan Rojikin ngacung. Kae ngacung sing tua temen. Sing jilbabe biru Kin. Ya Allah. Ora apa-apa Kin. Rabi karo simbae terima warisan Kin. Yang terima warisan dia bukan kamu. Karena kamu mati duluan. Kan kamu bisa keracunan. Susu kadaluarsa Kin. Sekali lagi, para janda yang pengen menikah dengan Rojikin ngacung. Si Mbak maning. Masa kamu ganteng gak punya istri? Santai Kin. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Kita doakan Rojikin segera menikah. Amin. Dengan janda anak 15. Amin. Tak kasih uang untuk beli rokok Banser. Apa Bu? Orangnya ngoni cerewet. Inyong bae amplopnya sangka kari ora jelas. Ya keprimen nadar. Angel temen ya. Yura kabeh ya. Saya tuh kalau ngaji itu biasanya saya bawa amplop banyak. Kalau ketemu kiai di jalan, kiai sepuh itu pun saya amplopi. Udah beli rokok teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wes! Tambah-tambah maning. Hadra pingin. Sing menehi sapa? Ya. Ndang rabi.
Kalau kamu nikah dengan mbahnya itu yang ngasih mas kawin saya. Ya itu mau katanya itu. Mau. Baik, oke katanya. Kamu mau nggak sama dia, Gen? Mau ya. Ya dah, terus selawat dulu. Makasih Gen ya. Semoga segera menikah Gen. Amin. Amin amin. Apa? Kamu juga minta uang? Sorry, kalau sama cewek saya nggak pernah mau ngasih uang. Maunya ngasih nafkah. Iya. Matane. Yaudah yuk, selawat yuk. Lontong tahu, bisa nggak? Iwa bandeng, iwa sepat, Mas Wildan gandeng, muga-muga bojone papat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangan di atas.
Alhamdulillah. Cadro sangoni. Vokalis cilik temen ya. Sambil nyawang gantengnya vokalisnya Hadro kayak ngene ganteng. Urung sunat. Sini ketok sekarang sini. Siapa nama vokalisnya? Alvan. Alvan ki artinya 1000, berarti sangune 1000 bae. Ya, sangoni. Bangkrut ya. Sini Alvan sini. Duduk. Ngapain ke sini? Ini Bapak Kerika. Bapak Keritwan. Anaknya ganteng bapaknya merongos ya. Ya udah bagi sama teman-teman ya. Untuk beli apa? Jajan. Kalau punya uang di celengnya apa ditabung? Caranya Tabung. Kan ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Alvan cita-citanya pengen jadi apa? Kiai Kiai. Kiai ini idolanya siapa? Gus Miftah. Mentang-mentang nyekel duit Gus Miftah. Ya dah. 1 itu untuk Adro ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini untuk Adro. Nah, ini untuk kamu 200 sendiri. Cah cilik pinter golek duit. Jangan sampai uangmu diminta sama Ridwan ya. Kalau disimpan sama Ridwan nggak akan kembali lagi. Kamu dapat kasus penipuan investasi bodong. Tersangkanya Ridwan. Semoga kamu besok gede pinter cari duit kayak Gus Miftah. Soleh, istrinya cantik, gemuk, 5. Ya dibagi sama teman-teman ya. Siapa jenenge? Siapa jenenge? Oh, Gus Miftah sugih kiai ini Prabowo ya. Kamu minta anak kecilnya 1. Apa maning? Terus kayak duit jeluk maning. Balik ke duitnya. Arep salimnya kalau upel. Aku Zizi. Kiai ini dirampok terus. Untung kiai ini sugih. Kiai ini siapa? Prabowo. Yang penting orang Pemalang akur ya. Beda pilihan ora apa-apa. Yang penting akur. Pada karo Gus Miftah boleh, nggak pada juga nggak apa-apa. Yang penting akur. Tidak boleh saling menjelekkan. Setuju? Sing seneng sama Mas Ganjar silakan, seneng karo Mas Anies silakan. Kayak Gus Miftah seneng sama Mas Prabowo silakan. Yang penting tidak boleh menjelekkan. Iman. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Kok Gus Miftah milih Pak Prabowo, kenapa? Yang mau dinasihati Gus Miftah hanya Pak Prabowo. Itu aja. Milih Ganjar juga apa-apa dikawal. Programnya Mas Ganjar dikawal. Yang senang sama Mas Anies, programnya Mas Anies dikawal. Yang penting tidak boleh bermusuhan. Soalnya tanggane nyong anak lanang wadon resdo kelon. Soalnya mlebu kamar padu sing lanang Prabowo sing wadon Ganjar. Akhirnya sing lanang rai bisa ngaceng. Ora paham anak kecil. Pokoknya harus akur. Tiga-tiganya orang baik. Besok yang jadi sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Biasa baik. So kanak-kanak mau wadon. Jaler. Rencana jenenge siapa? Alvan. Jangan. Senangnya golek duit Alvan. Sing apik ya Miftah. Masa jenenge Ridwan. Penjaga ya lumayan loh. Malaikat Ridwan cita-cita menjadi penjaga neraka, penjaga surga. Faktanya menjadi penjaga kiai. Ya, anaknya ganteng, bapaknya ompong.
Bapakmu baik nggak? Yang suka marah di rumah bapakmu apa mbokmu? Oh bapak. Galak temen banjir ya. Mati syahid itu ada 7 bu. Tadi kan ngomong ibu itu kalau meninggal mati syahid. Mati syahid yang gugur di jalan Allah kemudian itu ada 7 golongan. Yang pertama yang meninggal karena wabah taun. Makanya kemarin ada ulama yang menyampaikan COVID itu bagian dari taun. Makanya ke orang beriman meninggal gara-gara COVID, mudah-mudahan matinya syahid. Amin. Tapi ya itu ya. Tetangga saya itu saking takutnya Pak dengan COVID, pakai masker 7 lapis Pak. 7 lapis. Kalau beli apa-apa dicuci. Beli buah masuk rumah dicuci. Beli obat dicuci. Beli pecel lele. Akhirnya tetap mati. Tapi ternyata matinya bukan karena COVID, karena stres dia amuk bojone. Karena nggak punya penghasilan. Makanya kemarin banyak COVID jadi corona. Komunitas rondo merana. Iya. Taun itu syahid. Korban meninggal karena sakit perut, syahid. Kemudian korban tenggelam, syahid. Jadi mati, jadi nelayan ning laut, syahid. Korban meninggal tertimpa reruntuhan, syahid. Umpamanya gempa bumi, keblekan rumah, blek, mati. Atau baru pengajian ketimpa pohon mangga, mati umpamanya. Lu apa-apa, ora apa-apa, kan syahid. Kayak Gus Miftah ngaji, mati syahid karena fisabilillah. Matinya fisabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah. Barang siapa keluar mencari ilmu, dia matinya fisabilillah. Maka kalau di sini tahu malaikat datang, ora apa-apa, diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dengan tenang saudara Ridwan umpamanya. Korban meninggal karena radang selaput dada, syahid. Meninggal karena terbakar, syahid. Wanita yang meninggal karena hamil kemudian melahirkan, syahid. Apa bedanya syahid itu dengan syahid yang mati di Palestina sana Pak? Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Jadi kalau syahid dunia sama syahid akhirat itu beda. Kalau syahid yang dimaksud dengan syahid dunia itu matinya nggak perlu dimandikan. Tapi kalau syahid akhirat kayak ibu melahirkan itu dimandikan. Anda ketimpa pohon pelem mati dimandikan. Wah, simbae aku mau. Tua temen kayak awak kayak ya Allah calon bojone rojikin. Simbae malu-malu. Bah siapa ki arane sing jilbab ireng ki? Genok. Jeneng kok genok keprimen. Ada gajah minumnya susu. Hey Simbah, I love you. Mwah. Dibalas muah kayak gini. Ada gajah minumnya susu. Hey Simbah, abape mambu. Bancer, mbahnya kasih uang bancer itu. Ini kasih uang, mbahnya itu. Jilbab ireng, jilbab ireng. Ireng itu loh, itu loh. Bawa pohon. Ah itu loh, ireng itu loh. Oh, yang jilbabnya biru, kasihan tuh yang jilbabnya biru itu. Yang mbah biru itu. Nanti malah cemburu rebutan rojikin ya. Nah, iki ngapa maning? Oh, lemu liwat-liwat bae. Oh, serban kelile. Ya Allah, sawak wateng kabeh ya Allah lemune. Bokongnya gede temen ya.
dari derajatnya ibu yang meninggal karena melahirkan itu sama dengan laki-laki yang mati perang jihad di jalan Allah. Subhanallah, keren perempuan itu. Lanjut, kemuliaan perempuan berikutnya yang hamil. Perempuan yang sedang hamil berjihad di jalan Allah tidak hanya dilakukan seorang pria di medan perang, namun ketika seorang wanita yang mengandung mulai merasa sakit hendak melahirkan, kuwi kaya jihad, Pak. Saya itu dari dulu punya keinginan anak saya lahir kalau bisa saya nggak lihat karena saya nggak kuat lihat darah, dan ternyata dikabulkan, Bu. Anak saya pertama lahir pas saya kerja di Jakarta waktu itu tahun 2005. Anak saya kedua yang lahir tahun 2015 pas saya haji. Karena saya nggak tahan lihat darah. Saya ngadani siapa? Bapak Inyong. Inyong wani gawe, ramane delengget teh kayak gini ya. Aku takut. Anak saya yang pertama sama kedua itu selisihnya 10 tahun. Ya, karena belum dikasih. Pas sudah 10 tahun, istri saya ajak umroh kesekian kalinya, orang meteng-meteng. Lah ning ngarep Ka'bah ketemu polisi Arab, ditanya, "Min aina anta?" Kamu dari mana? Saya jawab, "Jitu min Indonesia." Saya datang dari Indonesia. Ditanya Pak sama dia, "Kam zaujah laka?" Istrimu berapa? Mate. Saya jawab, "Illa wahid faqat." Hanya satu tok. Ditanya lagi, "Anakmu berapa?" Ya baru satu. Dinyek, goblok. Gondrong, ganteng, bojone siji. Pantesan anaknya juga cuma satu. Akhirnya di depan Ka'bah saya berdoa, "Ya Allah ya Rob, mbuh piye carane mulih bojoku kudu mateng." Amin, Al-Fatihah. Nah, saya pulang hotel, istri saya baru mandi. Saya panggil, "Beb." "Iya say," kata istri saya. "Syaitonir rajim. Nanti kamu di Masjidil Haram di depan Ka'bah kamu berdoa ya supaya pulang kamu hamil." Masa tadi abah dihina orang yang gondrong, ganteng, anaknya cuma satu. Istri saya jawab, "Iya bah, nanti di masjid saya akan berdoa supaya saya hamil." Bagus bun, tapi ya itu bun, kalau cuma berdoa tok nggak jadi. Delala bak, pulang bojone Inyong meteng bak. Nah, kenapa anak saya kasih nama Mekah? Karena dapatnya di Mekah, lahirnya pas saya haji. Maka saya kasih nama Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kedawanan. Anak-anak Inyong. Sing kelon Inyong. Rikara melu-melu cerewet. Ngundangnya angel, ya ora Mekah. Cukup. Saya berdoa mudah-mudahan rezekinya sepanjang namanya. Kayak ngono. Esok anaknya jenenge sapa rencana? Oh belum. Oh, Muhammad pengajian Sorwet Pelem. Sekarang orang bikin nama sukanya singkat-singkatan Pak. Kayak kancane Inyong, Gunung Kidul. Anaknya dijenengi Agnes. Saya bilang, "Apa kamu ngefans sama Agnes Monica?" "Enggak Gus." Terus saya itu punya sejarah. Istri saya sudah pasang spiral karena anak saya sudah banyak supaya tidak hamil lagi. Sudah pasang spiral tetap meteng. Saya tanya, "Lah apa hubungannya spiral sama meteng?" Anak saya Agnes itu ada singkatannya Gus. Kepanjangannya apa? Agnes anak gunung nerjang spiral. Agnes anak maning kancane Inyong tukang becak, bojone meteng, dibawa ke rumah sakit. Di jalan macet, lahiran di jalan. Akhirnya anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan apa? Itu singkatan Gus, kepanjangannya Jonathan, brojol karena kemacetan. Untung bukan Sukarlan Pak. Apa kayak Sukarlan? Asung lekar ning dalan. Nah, besok konsultasi ya, kalau pengen namanya Arab, kamu tanya sama orang yang ngerti bahasa Arab. Jangan sampai anak saya namanya Arab, Kiai siapa? Muhammad Jahannam. Jangan. Muhammad Jahannam. Tapi ingat, jangan dikasih nama ayat Al-Quran.
Al-Quran itu bagus tapi nggak boleh jadi nama anak. Saya dulu punya teman Pak, nama anaknya itu Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Panggilannya Inna, itu nggak boleh. Kalau sampai anak itu boleh dikasih nama Al-Quran, Dok, saya pengen punya anak 7. Anak pertama saya kasih nama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau bikin kerep hadroh panggilannya gampang, Fatihah. Datang semua. Itu nggak boleh. Ya kalau orang dulu kan simpel Pak, bikin nama anak, lahire Poniam, lanang Poniran. Wetone Wage, Wagimin, Wagiem. Legimin, Leginem. Wage, Wagimin. Manis men. Besok rencana namanya Arab apa Jawa apa campuran. Kayak kancane anak Inyong jenenge 3 bahasa, Michael Ahmad Subejo. Jadi kalau ketemu orang Inggris ditanya what is your name? My name is Michael. Ketemu orang Arab ditanya manis muka, ismi Ahmad. Ketemu orang Pemalang jenenge siapa? Bejo, kayak gitu. Besok kalau minta nama Gus, minta kamu WA Mas Andri. Tak kasih nama. Ya. Minta nama semua. Orang undang ngaji jaluk. Bapaknya pekerjaannya apa? Usaha. Ya, jenengan aja usaha men. Lanjut. Kok udah jam 2 ya? Jamnya masih sama-sama kemarin. Yang bilang beda siapa? Pokoknya kalau nama besok harus konsultasi. Karena begini Mbak Kori sama Mas Wildan, min hakil waladi alal walid salah satu asya, haknya anak dari orang tua itu cuma 3 tok. Berapa Bu? 3. Haknya cuma 3. Kalau haknya anak berarti kewajiban orang tua. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matan. Cepet baik. 3. Balangna. Tinggo maning. Amplop ora cukup tuku cincin malah kelangan cincin ya. Wis duwite dirampok karo Alvan, karo Rojikin. Kita doakan Rojikin menikah dengan 2 nenek tadi itu ya. Rojikin kok hilang ya? Cie Rojikin malu-malu cie. Santai Rojikin, tidak ada rotan akar pun jadi. Maka pesan saya sama Rojikin 1. Rojikin, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Iya. Semoga Rojikin berkelas dengan dia. Kira apa-apa Kin? Apa? Kacamatanya buka. Sorry. Emangnya aku cowok apaan? Aku buka kacamata, janda pingsan. Wow, kayak gitu. Kok kamu nafsu banget sama aku? Dasar cewek gemuk. Sawak bokong kabeh. Kira-kira bojone cepet mati apa ora Pak? Cepet mati karo kiai bae ngeyel apa meneh karo bojone. Terus lemu ngeyelan. Cewek itu kalau gemuk malah sekarang laris. Ya, kenapa cewek gemuk laris dibandingkan cewek seksi? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Au. Keuntungan punya istri gemuk, tidak butuh spring bed. Lemu temen kayak Allah. Ya, Rika tak kayak apelnya. Tangkap, awas tangkap. Aku maunya hati kamu. Iya.
Kamu minta. Rojikin bilang sama mbahnya, Mbah, kamu bedanya jeruk sama kamu bedanya apa, Mbah? Ngono. Nah, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Ngono, Ken. Yang kedua, yang pertama ngasih nama anak yang bagus. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Qur'an. Mbak Kori, pendidikan Al-Qur'an tidak dimulai saat bayi lahir, tapi saat bayi masih berada dalam kandunganmu. Maka kalau bisa Mbak Kori, tolong khatamkan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Gunakan lisanmu untuk membaca Al-Quran daripada harus ngerasani sesama tetanggamu. Wis meteng rasan-rasan. Inyong-inyong undang Gus Miftah. Wongnya ganteng. Rambutnya gondrong. Umpamane. Duitnya oke. Iya kiai ini Prabowo. Daripada ngerasani mending membaca Quran. Gus, apakah yang dibacanya surat Yusuf? Alah, kok cuman Yusuf tok. Al-Quran khatamkan. Bila perlu besok nduk, seminggu sebelum kamu HPL, ngundang hafid Quran, semaan Quran di rumah. Sehari selesai. Terus lagi kok ngeyel, baik ya tekan dan pas 4 bulan sudah. Bayimu butuhnya tidak hanya ketika pas 4 bulan, Dok. Tiap hari butuh asupan gizi. Asupan gizi jasmani kamu makan yang baik, asupan rohani bayimu kamu bacakan Quran. Setiap ketemu kiai kamu minta air, minta doa. Kiai, doa untuk anak saya, Kiai. Supaya anakmu dijaga oleh Allah, baik jasadnya maupun masa depannya. Amin. Kamu tahu Nduk, kenapa bayi dalam kandungan disebut janin? Jan itu artinya gelap. Maksudnya gelap apa? Gelap masa depannya. Teknologi USG tidak bisa melacak masa depan si bayi. Karena USG itu hanya melacak anggota tubuh bayi. Apakah bayinya punya kaki apa enggak? Lanang apa wadon? Organin normal apa enggak? Duwe ndas apa ora? Itu bisa dilihat dari USG. Tapi nasibnya ke depan jadi apa? Nggak bisa dilihat melalui USG. Makanya supaya nasib anakmu bagus, banyak minta doa, banyak bacakan Quran. Maka namanya jan. Jan itu artinya gelap. Masa depannya apa? Nggak bisa diprediksi. Maka kamu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa lebih mustajabah dibandingkan doa yang lainnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lah kewajibannya wildan apa? Membuat istrimu yang hamil senantiasa bahagia. Jangan kamu bikin susah. Karena suasana hati istrimu yang sedang hamil itu mempengaruhi bayinya. Maka sabisa-bisaan digawe seneng wildan. Bojone njaluk nang ndi dituruti. Njaluk pengajian Gus Miftah turuti. Bayi ini tadi aku. Yang ngene sing akeh turuti. Nanti kalau cuma sedikit bayinya ngiler. Sangkem Bu, kesalahan kita itu satu, seolah-olah apa? Bayi itu mendapatkan pendidikan Al-Quran mulai dia lahir. Enggak, mulai dalam kandungan sudah membutuhkan asupan ayat suci Al-Quran. Sehingga begitu lahir, dia sudah enggak kaget nanti diadani, karena sudah terbiasa mendengar kalimah thayyibah. Ingat wildan, diadani bukan takbiran. Neng TikTok anak
Anaknya lahir, bojone kang adan malah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lah keprimen kon adan malah takbiran. Makanya mungkin Ridwan dulu amalannya bagus, anaknya jadi vokalis hadroh. Padahal bapaknya suaranya elek. Kamu tahu kenapa Alvan suaranya bagus? Karena dulu ketika ibunya Alvan mengandung, si Ridwan rajin kirim mic. Kayak Gus Miftah rambutnya gondrong apik, si minter bapak Inyong. Ibu Inyong matang, bapak Inyong rajin kirim sampo. Rambutnya keren. Gondrong. Al-Quran. Besok kalau mau diakikah nunggu 7 hari. Nggak usah tetangga-tetangga ngumpul malah main remi. Kadang-kadang nunggu akikah tetangganya datang malah gaple. Malah remi. Betul Bu? Alasannya jogo apa? Nengke macam-macam. Nggak usah. Kalau nunggu diakikah mendingan tiap malam diujangkan anak-anak hadroh suruh berjanji. Jadi anakmu terjaga dengan sholawat. No, besok anakmu itu kamu didik dengan 3 hal. ASI, A-nya akidah, S-nya syariah, I-nya ibadah. Akidah, bayi lahir diadani. Akidahnya terjaga. Setiap kali mau makan dijaga. Kamu mau dulang anakmu mau nyusui, diajak berdoa, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzabannar. Dia belum bisa menirukan, tetapi telinganya merekam. Anaknya pipis, kamu ceboi, sehingga semakin besar dia hafal bahwa kalau kencing harus cebok. Orang kayak bapak nih, malah sangune ilmu tutul ke tembok. Kalau rojikin sangune obat diobat abet kayak gini. Itu namanya diajari syariah. Syariah itu apa Pak? Ilmu hukum. Anaknya mulai besar dikit, kalau makan diajari dengan duduk, jangan lari-lari. Itu harus dibiasakan dari bayi. Gendong anak sholawatan supaya seneng karo Kanjeng Nabi. Ini ya Rasulullah, ya Habiballah, gitu. Gendong anak malah ini sing ora-ora ngomong jaluk mau piye ya goblok, bayi bisa ngomong goblok malah ngomong. Kancane Nyong Betawi gendong anak Pak malah nyanyi lagu Betawi. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok lah keprimen. Sholawati gendong khombiri 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 gitu malah nyanyi taman juruk. Sing gendong Wildan Bito Maning neng stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu lah keprimen. Jangan sholawati. Jadi mendidik generasi seperti itu. Kenapa perempuan itu lebih mulia dibandingkan laki-laki Mas? Karena mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik seorang saja, tetapi mendidik seorang ibu berarti mendidik sebuah generasi. Karena mendidik generasi itu berangkat dari ibu yang baik. Maka banyak sejarah mencatat suaminya kiai, istrinya nakal, anaknya nggak bagus. Tapi suaminya biasa, ibunya baik, anaknya bagus. Suaminya nabi, istrinya nggak bagus, anaknya juga nggak bagus. Contoh Nabi Nuh, istrinya yang kedua nggak bagus, melahirkan Kan'an. Kan'an melawan bapaknya sendiri, padahal seorang nabi. Makanya pantaskanlah Mas Wildan, pantaskanlah Mbak Kori, maka anaknya akan menjadi anak yang pantas. Caranya kayak kiye, didelok besok YouTube, amalannya apa, ngono. Dan ini anak keberapa Dan? Oh, anak pertama. Kalau kamu punya suami berkumis kayak Wildan, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya.
Dijaga dan ya, dibuat senang, istrinya senangnya seperti apa, dia jalan-jalan. Jalan-jalan dalam Al-Quran itu juga ada ayatnya. Makanya jangan di rumah terus tamasa, diajak nge-mall. Ya kalau istri kamu nge-mall, dipegangin tangannya, bukan setia, supaya nggak jalan kemana-mana. Dari kecil biasakan anaknya pakai jilbab supaya besok terbiasa. Saya tuh kadang-kadang sedih Bu, anak Pemalang, anak Tegal, anak Brebes kerja di Hong Kong. Kan saya sering ke Hong Kong Pak. Dari Pemalang jilbaban begitu nyampe Hong Kong, ya Allah, ndelung sumi. Loh bener. Dari Pemalang berukut sampai Hong Kong dicopot semua karena mengidolakan Lisa Blackpink. Akhirnya pakai pakaian seksi kayak Lisa Blackpink. Lah Lisa Blackpink kiye pakaiannya seksi pantas, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Pemalang, kakinya belang-belang, kakinya meletek-meletek. Nganggo baju kayak Lisa Blackpink. Ya dadine kayak Lisa Black kerupuk. Ora pantes. Ye, lu gua ngarep dewek, tung kaki meletek-meletek. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, ya Allah. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tung kaki meletek. Simbai wis tuwek tapi kemenye kalah ayune, ya Allah wis tua kae, bojone Rojikin. Mbah siapa jenenge sing irenge jilbabe? Tasrifah. Tasrifah. Ya Allah, satukanlah Rojikin dengan Tasrifah ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan Muhammad dan Khadijah al-Kubra ya Allah. Satukanlah antara Rojikin dengan Tasrifah ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan Ipin dan Upin ya Allah. Semoga Rojikin dan Tasrifah dikaruniai anak banyak ya Allah. Tasrifah hamil kembar 15 ya Allah. Tasrifah yamin. Jadi yang paling berperan ibu ya nduk ya. Itulah yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula. Sok gedene anakmu, ku yang paling berpengaruh adalah ibunya. Maka didik tenanan, ngaji, nambah ilmu pengetahuan. Lan pas meteng raja nonton drakor wae. Meteng nontonnya drakor bae. Sing didelok BTS. Akhirnya kelon karo Wildan wis ora nikmat mbayangke BTS. Gak boleh. Yang terakhir, apa kewajiban orang tua? Wa yuzawijahu ida adroka. Anak segera dinikahkan kalau sudah ketemu jodohnya. Jadi menyegerakan menikah itu kewajiban orang tua kepada anak. Berarti Rojikin sing salah bapaknya. Atau mungkin dulu Rojikin sunate salah. Jadi ada payu-payu. Nama Rojikin kita tambahi STMJ, sudah tua masih jomblo. Sing lungguh ning panggung bae pengen nambah, Rojikin rapi-rapi. Ken eman-eman lak sunat ken. Ora ono bedane karo keran. Terutama anak perempuan, segera dinikahkan, Duk. Kalau sudah ketemu jodohnya. Karena orang Jawa punya tembung, wong wedok kiye kayak lombok, payu bobrok ra payu bosok. Karena terlalu lama pacaran yang dirugikan justru perempuan. Di Gunung Kidul itu tingkat perceraian tinggi, Pak. Kenapa? Karena di Gunung Kidul itu banyak kasus. Sebelum menikah itu lucu, banyak yang hamil duluan. Jadi nonton wayang sak sarung sikile papat. Kan yang bingung keprimen kok bisa. Kan yang pengen jajal. Begitu anaknya lahir pegatan. Itu karena pernikahan yang tidak direncanakan. Segera itu bukan berarti tergesa-gesa.
Beda apa enggak Bu, segera sama tergesa-gesa? Beda. Kalau namanya segera itu naik motor cepet, tapi waktunya ngerem ya ngerem, waktunya belok ya gasnya dikurangi. Itu namanya segera. Kalau tergesa-gesa itu nyuwun sewu naik motor digas terus ora tahu ngerem, akhirnya tiba. Podok karo ngeten, tergesa-gesa sama segera. Kalau segera bikin kopi, godok banyu, ngenteni umop, cangkire disiapke, gelasnya disiapke, kopine karo gulane disiapke, begitu umop langsung dituang. Itu namanya segera. Kalau tergesa-gesa godok banyu langsung diwenehi kopi, langsung diwenehi gula, digodok bareng, akhirnya rasanya ora enak. Itu namanya tergesa-gesa. Lah menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Kalau sunnahnya Nabi yang laki-laki 25 tahun, istrinya 40 tahun. Berarti kalau rojikin 37 tahun, ya lumrah nikah sama tasrifah. Karena sama-sama kadaluwarsa. Bu tasrifah umurnya pira? 100? Masak 100. Oh 70 sama 37 ya pas, matching lah. Rojikin kayak Romeo, tasrifah kayak Juliet. Wah, Juliet fermentasi. Mulai tasrifah langsung kebayang-bayang Rojikin. Langsung tasrifah nyanyi, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Rojikin langsung nyanyi, bila Israel datang memanggil. Ken 37 tahun belum nikah tokin. Sunatnya kepriwe tokin. Jangan-jangan Rojikin gak niat menikah ya? Dulu Wildan niat nikah umur berapa Wildan? 24 sama karo Inyong. Waktu itu Kori umur berapa? 23. Saya dulu pengen menikah umur 25, tapi 24 saya terpaksa menikah. Matang dhisik matane, matang dhisik keprimen. Yo ora ngawang bae. Matang dhisik cangkeme apa sih ngomong? Terima ngawur bae. Matang dhisik. Emangnya Inyong cewek apa, cowok apaan? Masa matang dhisik? Ya ora. Jadi dulu itu saya sering diminta untuk memberikan nasihat pernikahan. Saya itu makanya sekarang di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang banyak memberikan nasihat pernikahan kepada para pejabat, artis dan selebritis. Makanya kenapa banyak artis kalau menikah yang nasihati saya. Deddy Corbuzier menikah yang nasihati saya, Anang Asanti saya, Atta Halilintar Aurel saya, Via Valen saya, Yani Inka saya, Lesti Kejora Rizky Bilar bukan saya, bukan. Rojikin, nah kalau Rojikin sama tasrifah ya apa-apa. Nasihat pernikahan gratis melalui Zoom. Ora kebayang ya, Rojikin nikah sama tasrifah malam pertama keprimen. Langsung Rojikin masuk kamar langsung bilang bebek tasrifah. Iya. Malam pertama mati lampu, Rojikin bingung. Iki bojo apa kursi? Saya dulu itu kepepet Pak, karena saya pengen 25 tahun. Lah karena saya sering ngasih nasihat pernikahan, teman-teman saya bilang, kamu itu ngasih nasihat pernikahan, belum nikah kok ngasih nasihat pernikahan. Saya bilang, di sini yang urus orang mati namanya apa? Lebih. Saya bilang, yura apa-apa, belum nikah ngasih nasihat pernikahan. Bukti ini mbah lebih. Orang tua mati yang budal lagi jenazah. Apa lebih kudu mudar di kan ora. Akhirnya saya menikah usia 24 tahun. Dan ternyata nikah itu enaknya cuma 10%. Yang 90% enak banget.
Rojikin, kalau kamu menikahkan, insya Allah membukakan dua rezeki, dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Tasrifah dalan bayi. Tasrifah, muah. Tapi kalau dilihat dari responnya, kayaknya pendengaran Bu Tasrifah masih normal ya, masih bisa guyang-guyu. Ya masih pas lah sama Rojikin. Kayaknya ya senajan tua casingnya 4G kayak ya. Ya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pengajian hari ini temanya adalah Rojikin dan Tasrifah. Wa yuzawijahu ida adroka. Bu, jangan biarkan anaknya lama-lama berpacaran. Karena pacaran itu yang dirugikan pasti perempuan. Jangan jadi ibu yang anaknya dipacari ikhlas tapi anaknya dinikahi tidak ikhlas. Anaknya dibawa kemana-mana, boleh pacaran, bu, anaknya tajak Borobudur, mangkat, bu, anaknya yang pantai, mangkat. Begitu dilamar, ibunya mempersulit. Bu, saya sudah lama pacaran sama anaknya ibu, boleh nggak saya nikahi? Pekerjaanmu apa? Gajinya pira? Besok nikahi keprimen? Bojomu mapakani apa? Ini orang tua yang kurang ajar. Anaknya dipacari ikhlas, dinikahi wong tuane ora ikhlas. Hati-hati bu. Masih dipacari Tasrifah aman. Ora bakal diuntal codot. Masih guyu Tasrifah. Berarti normal dia, Pak. Insyaallah. Dan dia masih malu untuk wajahnya. Kayaknya saingannya Rojikin cuman Ridwan. Beda, Ridwan yang jilbabnya biru depan ini nggak apa-apa. Nanti nikahnya nikah massal. Sudah jam 2. Belum baik, inyongnya kesel ya. Berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan Mbak Kori dikaruniai dzurriyyatan thayyibah. Semua yang hadir keluarganya sakinah, punya keturunan soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Fidan dan Mbak Kori matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.